Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Di sini kita bahas lagi tentang pintu sangkut ya teman-teman. Di mana pintunya tidak bisa dikunci. Jadi mula-mula kita cek dulu nut di bagian ensel ya teman-teman. Dan kita cek di bagian kunci seberapa tebal pintunya sangkut. Jangan kita langsung lepaskan pintunya ya teman-teman. Pastikan dulu gapnya, jadi kita bisa tahu masih bisa dipahat lagi atau kita harus ketam. Dan biasanya jika pintu sangkut paling banyak kurang lebih 1 atau 2 mm ya teman-teman. Ini disebabkan longgarnya ensel bagian atas. Oleh sebab itu di awal pemasangan pintu diusahakan nut di pinggir bagian kunci kurang lebih 3 mm ya teman-teman. Diperkirakan 3 mm. Kalau pintunya ringan 1 mm juga bisa ya, karena ensel tidak menahan beban yang berat. Jadi tidak mudah longgar, tidak gampang longgar ya. Dan di sini sangkutnya kurang lebih sekitar 1-2 mm ya teman-teman. Maka kita cukup pahat saja. Tidak perlu kita ketam ya pintunya. Kita cukup pahat saja di bagian frame atau di bagian pintu juga bisa. Bagi teman-teman pemula ya, proses pelepasan pintu, kalau untuk melepaskan pintu usahakan buka skrup yang bagian bawah dulu. Jangan buka skrup bagian atas, buka skrup bagian bawah dulu baru bagian atas. Kalau buka skrup bagian atas dulu otomatis pintu akan jatuh, apalagi kerja sendirian ya. Jadi kita buka skrup bagian bawah dulu, lepas itu kita buka bagian atas karena kita bisa tahan sendirian. Di sini yang sangkutnya pinggir pintu bagian atas ya. Jadi kita pahat saja ensel yang bagian atas. Kalau yang sangkut pinggir pintu bagian bawah, maka kita pahat ensel yang di bagian bawah. Kita lihat seberapa banyak sangkutnya, dan pahatnya jangan terlalu dalam ya. Kalau terlalu dalam maka enselnya tertanam kelihatannya tidak bagus. Dan di situ pintu bisa rapat dengan frame nantinya. Jadi kita perkirakan saja untuk pahatnya. Jangan terlalu dalam ya di pahatnya. Ini pintunya berat ya, karena main door pintu depan jadi berat. Kita menggunakan 4 ensel. Jadi sekarang kita pahat 3 ensel. Yang di tengah dan yang di atas 2. Kalau yang di bawah nggak perlu ya, karena di bawah kan tidak sangkut. Yang sangkutnya di bagian atas saja. Tapi kalau sangkutnya di bagian bawah, yang dibuka itu yang ensel bagian tengah dengan yang di bawah saja 2. Karena ensel yang di bawah di atas itu berdekatan, dia agak jauh. Ensel di bagian atas biasanya posisinya berdekatan.
Alat yang kita gunakan di gosok tajam ya, supaya kita kerjanya juga selesai. Proses pemahatan itu tidak lari kiri kanan. Kalau pahatnya tajam kan kerjanya juga enak. Setelah selesai kita pahat, kita pasang kembali ensel yang kita buka tadi ya, yang 3 biji yang tadi kita pasang kembali. Sesudah enselnya dipasang ya teman-teman, usahakan dikatok supaya rapat. Setelah dipasang, enselnya diketuk supaya rapat. Karena sebelumnya sudah longgar, jadi kita ketuk supaya rapat kembali.
Ini teknik angkat berat ya teman-teman. Angkat pintu yang berat, dia akan lebar jadi kita bisa angkat sendirian. Tapi keseimbangan harus dijaga. Yang di atas berat, yang di atas sama yang di bawah itu harus dijaga. Jangan sampai lebih berat bagian atas, pinggang nanti bisa patah. Pintu jatuh dari atas, pinggang bisa patah. Dan untuk proses pemasangannya teman-teman, kita harus pasang skru yang di bagian atas juga ya. Pasang skru di bagian atas dulu. Sesudah kita pasang skru bagian atas, baru kita pasang skru di bagian bawah.